Halo guys, kembali lagi dengan Mimin yang selalu kalian tunggu-tunggu. Kali ini Movipedia akan membahas sebuah film yang seru nih. Iya, film ini adalah sebuah film yang diangkat dari novel yang berjudul Lolita yang dirilis pada tahun 1997. Film yang dibintangi oleh Jeremy Irons sebagai Humbert dan juga Dominic Q. Swain yang berperan sebagai Lolita sebagai pemeran utama. Film ini bercerita tentang seorang pria parubaya setengah tua yang jatuh cinta kepada gadis belia berusia 12 tahun. Dan scene dimulai dari seorang remaja yang tengah duduk di kursi taman yang bernama Humbert. Iya, dia sedang memperhatikan seorang wanita cantik bernama Annabel. Humbert yang terpesona kepada Annabel langsung menjatuhkan hatinya kepadanya. Dan pada saat itu, Humbert dan juga Annabel berusia 14 tahun. Mereka saling mencintai. Singkat cerita, mereka berpacaran. Dan suatu ketika mereka berada di dalam gudang. Seperti apa yang kalian pikirkan? Mereka berencana untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Selanjutnya 4 bulan berlalu. Mereka menjalin kisah cinta yang begitu baik, namun hal buruk terjadi. Annabel meninggal dunia terkena suatu penyakit. Jelas tak mudah bagi Humbert untuk menerima kenyataan bahwa sang kekasih yang dicintainya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Singkat cerita, Humbert tumbuh dewasa dengan diikuti luka masa lalu yang masih terbuka. Lalu ia pergi ke Amerika untuk liburan musim panas. Ia berniat untuk mengunjungi pamannya. Namun sayang, rumah pamannya hangus terbakar tak bersisa. Dan ia tak tahu pamannya di mana. Kemudian ada seorang wanita cantik yang mau dengan sukarela menampung Humbert. Ya, dia Charlotte, ibu dari Lolita. Humbert tinggal di rumah Charlotte. Dan disinilah cerita dimulai. Humbert dikenalkan dengan Lolita dan di sini Humbert menjatuhkan hatinya lagi. Sama seperti dia saat menjatuhkan hati kepada Annabel. Pada suatu malam saat Humbert sedang menulis novel dan mendengarkan musik, tiba-tiba Lolita terbangun mendengar suara musik itu. Humbert pun meminta maaf atas kejadian itu kepada Lolita. Kemudian Lolita pergi ke dapur dan mengambil beberapa makanan. Lalu Humbert mengikuti Lolita dan memperhatikan dari jauh dengan tatapan yang kagum. Hari berlalu dan Lolita pun bersikap manja dengan Humbert. Dia duduk di pangkuan Humbert. Tak lama kemudian ibu Lolita datang dan Lolita dengan spontan lari karena takut ketahuan dia sedang bermanja-manja dengan Humbert. Semakin lama Humbert tinggal di situ, ibu Lolita menaruh rasa kepada Humbert dan ia mengirimkan surat cinta dengan mengungkapkan segala perasaannya yang telah ia pendam selama ini. Dan Humbert pun menerima cintanya dan tak lama kemudian mereka menikah. Ketika mereka menjadi keluarga baru, Lolita pun dipindahkan ke asrama oleh sang ibu. Ya, agar tidak mengganggu mereka saat bulan madu. Tapi saat hendak dipindahkan, Lolita malah lari menuju Humbert dan menciumnya sebagai seorang kekasih. Aduh. Ya, lari langsung mencium ayah tiri. Hah. Setelah kejadian itu, rasa Humbert kepada Lolita makin meningkat, makin bertambah. Ya gimana enggak, orang abis disosor. Hingga Humbert memiliki rasa ingin memiliki Lolita seutuhnya. Lalu Humbert dan Charlotte mantap-mantap. Tapi Humbert hanya memiliki 30% rasa cinta kepada Charlotte. Dan pada suatu ketika, Charlotte duduk di pangkuan Humbert. Dan ia ingin membuka sebuah laci. Tetapi ternyata laci itu dikunci. Ya pastilah Charlotte langsung curiga. Charlotte bertanya, apa yang sedang disembunyikan?
Ya karena Humbert pinter ngeles nih. Dia mengatakan bahwa di dalam laci ada surat cinta dari Charlotte yang dia simpan agar tidak hilang. Oke juga nih ngelesnya. Singkat cerita, ketika Humbert sedang pergi ke rumah sakit untuk membeli obat tidur yang akan diberikan pada Charlotte agar Charlotte nggak minta jatah tiap malam. Loh, bentar. Kan udah nikah, masa nggak mau ngasih jatah sih? Dan ketika ia tiba di rumah, ia terkejut melihat Charlotte menangis membaca buku diarinya yang disembunyikan di laci meja. Nah kan ketahuan kalau sebenarnya Humbert tidak pernah mencintai Charlotte dan hanya ingin mencintai Lolita, anak Charlotte yang berusia 12 tahun. Charlotte pun bilang kalau besok Humbert tidak akan melihat Charlotte di rumah ini lagi dan juga ia tidak akan pernah mendapati Lolita seutuhnya. Tapi ya Humbert masih mencoba ngeles lagi nih dengan mengatakan bahwa Humbert menulis itu hanya untuk kebutuhan novelnya saja dan Charlotte dijadikan sebagai modelnya. Singkat cerita, Humbert pergi ke dapur untuk membuat minuman dan dia mendapatkan telepon bahwa Charlotte meninggal. Tentu Humbert tak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Humbert syok ketika ia menuju TKP Charlotte meninggal tertabrak mobil. Kemudian ada gadis kecil yang memberinya surat. Gadis itu berkata, dia sedang mengantarkan surat ini dan kemudian ia tertabrak. Aku turut berduka. Humbert menerima surat itu dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, bukannya dibaca tapi surat itu malah dibakar oleh Humbert. Singkat cerita, Humbert pun menjemput Lolita yang berada di asrama. Tapi Humbert tidak menceritakan tentang kematian ibunya. Hingga Lolita bertanya bagaimana kabar ibunya. Dan Humbert menjawab ibunya sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Lolita mengajak Humbert untuk mengunjungi ibunya. Namun Humbert menolak dengan alasan ibunya butuh istirahat total dan tidak bisa dijenguk oleh siapapun. Lolita kemudian bergegas ke jok belakang mobilnya untuk mengganti pakaiannya. Dan kembali lagi duduk di samping Humbert dan bertanya, apakah kau tidak merindukanku? Kenapa kau tidak menciumku? Lalu Humbert langsung menempikan mobilnya dan mereka berciuman layaknya seorang kekasih yang baru aja ketemu setelah LDRan lama banget. Humbert pun memutuskan untuk menginap di hotel karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan karena hari sudah gelap. Awalnya Humbert ingin memesan satu kamar dengan 2 tempat tidur. Tapi ternyata satu kamar dengan 2 tempat tidur sudah sold out alias udah penuh semua. Hingga Humbert akhirnya memesan satu kamar dengan 1 tempat tidur. Ketika Humbert sedang memesan kamar, Lolita berjalan-jalan di sekitar hotel. Dan dia bertemu dengan Claire, teman dari ibu Lolita, yang mencoba menggoda Lolita. Lolita hanya tersipu malu mendengar gombalan dari mulut Claire. Kemudian Lolita dan Humbert masuk ke kamar, tapi Lolita kaget karena hanya ada 1 buah kasur. Tapi Humbert menyuruh Lolita untuk tidur di kasur sedangkan dia akan tidur di kursi atau tidur di bawah. Tapi Lolita menolak saran Humbert. Ia mengajak Humbert untuk tidur bersamanya. Ya, nggak mungkin nolak kan ya? Pagi harinya Humbert terbangun. Ia memandangi wajah cantik dari Lolita dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kalau ada yang mau bantu jelasin, tulis di komen ya. Mimin susah nih ngejelasinnya. Ketika Lolita membuka matanya, Humbert memejamkan matanya berpura-pura tidur. Tak lama kemudian, Humbert membuka matanya kembali dan mereka pun lihat sendiri ya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun Lolita meminta Humbert untuk berhenti di sebuah pom bensin. Ia ingin menelpon ibunya yang berada di rumah sakit. Humbert langsung menyuruh Lolita untuk masuk kembali ke dalam mobil. Dan Humbert menceritakan semuanya, bahwa ibu Lolita sudah meninggal dunia.
Mendengar hal itu, jelas Lolita sangat syok. Ia menangis sejadi-jadinya di pelukan Humbert. Selama 2 tahun, mereka berjalan-jalan tanpa tujuan, menyusuri negara Amerika. Dan tanpa Humbert sadari, ternyata mereka diikuti oleh Claire. Iya, teman dari ibu Lolita yang ditemui Lolita di hotel. Setelah mengetahui bahwa ada seseorang yang mengikuti, Humbert merasa tidak tenang. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, mereka singgah di sebuah rumah di bagian tengah Amerika. Pada suatu ketika, Humbert pergi ke rumah untuk membeli buah-buahan, dan ia menyuruh Lolita agar tetap di rumah. Namun, ketika Humbert pergi, Lolita ikut pergi keluar rumah dan menemui Claire. Dan ketika Humbert kembali ke rumah, ia kesal melihat kaki Lolita kotor, yang artinya ia baru saja keluar dari rumah. Lalu Humbert memaksa Lolita yang sambil menangis untuk mengatakan siapa orang yang ditemuinya. Dan benar, Humbert pun akhirnya memperkosa Lolita. Ketika malam hari, Humbert mimpi buruk tentang semua ketakutan yang telah membuatnya gila. Lalu Humbert pergi dari rumah dengan tujuan menenangkan diri dari rasa takut yang dialaminya. Ketika Humbert sedang mencari rumah baru, Lolita jatuh sakit dan dia dibawa ke rumah sakit. Namun dokter menyuruh Humbert agar pulang ke rumah supaya Lolita bisa beristirahat dengan baik. Seminggu berlalu, Humbert menelpon pihak rumah sakit untuk menanyakan keadaan dari Lolita. Dan ternyata Lolita sudah sembuh dan telah dijemput oleh Claire. Humbert mencari Lolita ke sana kemari tapi tidak membuahkan hasil. Setelah 3 tahun berlalu, Humbert mendapat surat dari Lolita dan memberikan alamat rumahnya. Humbert langsung menuju alamat yang berada di atas kertas itu. Dan ketika Humbert sampai di rumah Lolita, terlihat Lolita yang tengah hamil besar. Penampilan Lolita pun sudah jauh berbeda. Humbert merasa patah hati karena merasa dikhianati oleh Lolita. Kemudian Humbert bertanya kepada Lolita tentang kebenaran info dari pihak rumah sakit tentang siapa yang telah membawa kabur Lolita. Dan benar, dia adalah Claire. Lolita pun memberikan alamat rumah Claire. Tak lama kemudian, Humbert langsung menuju rumah Claire dan sesampainya di sana, ia membunuh Claire dengan menggunakan pistol. Waduh, setelah pembunuhan itu, jelaslah Humbert ditangkap polisi dan dipenjara. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian kisah cinta seorang anak dengan bapak tiri yang berakhir tragis? Oh iya, pasti kalian penasaran kan bagaimana akhir dari Lolita ini? Oke, akan Mimin jelaskan sedikit. Jadi, Humbert meninggal di penjara pada tanggal 16 September 1950. Dan Lolita meninggal pada saat melahirkan anak pertama pada hari Natal 25 Desember 1950. Iya, jadi Humbert dan Lolita meninggal di tahun yang sama. Menurut kalian, apakah sebenarnya mereka berjodoh atau mungkin hanya kebetulan saja? Yuk, komen film seru apa lagi yang bisa Mimin bahas. Mimin suka bingung nyari bahan soalnya. Jangan lupa like kalau suka sama Mimin. Suka sama video ini maksudnya. Dan unlike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Subscribe juga biar nggak ketinggalan buat ngedengerin cerita dari Mimin. Segitu dulu ya. Salam manis dari Mimin. Goodbye.